konten kreator itu bukan membahas gaji yang besar atau membahas suatu uang yang melimpah. Konten kreator itu seringkali orang-orang itu kalau ngelihat konten kreator yang dilihat itu pasti duit. Seringkali orang-orang tuh kalau ngelihat konten kreator, entah tiktokers, entah selebgram, entah youtubers, entah konten kreator di reels video on Facebook ya, pasti yang dilihat itu pertama adalah duit, uang, money gitu ya. Pasti yang dilihat pertama kali itu uang yang banyak atau melimpah. Di sini saya tekankan, konten kreator itu sebenarnya bukan membahas masalah uang yang melimpah, tapi konten kreator adalah membahas suatu hobi, suatu pekerjaan di mana kita diharuskan mengupload video di sosial media. Dimana jadi konten kreator itu ada enaknya ada enggaknya. Konten kreator itu di awal-awal itu ngerasain pahitnya perjuangan. Di awal-awal jadi konten kreator kita tuh harus ngerasain pahitnya perjuangan di sosial media. Betapa pahitnya sih perjuangan di sosial media. Ketika kita ngupload video yang nonton cuma 5 orang, 10 orang, view-nya cuma 10, 5 gitu ya. Jadi konten kreator itu penuh dengan perjuangan dan kesabaran. Dan konten kreator diutamakan untuk orang-orang yang mau bersabar, sabar di dalam perjuangan. Karena ketika kita membahas konten kreator, yang ada di benak pikiran saya itu adalah jangka panjang. Konten kreator adalah orang yang berjuang di sosial media untuk jangka panjang, bukan yang saat-saat ini aja, tapi jangka panjang ke depan. Semakin tahun, semakin bulan, subscribernya bertambah, followernya bertambah, peminatnya atau penontonnya bertambah, penghasilannya bertambah, sedikit demi sedikit menjadi bukit. Jadi konten kreator itu nggak harus uangnya banyak atau hasilnya gajinya banyak, tapi konten kreator itu berbicara jangka panjang, kesabaran kita untuk menata masa depan di jangka panjang. Dan mayoritas orang-orang yang sukses di sosial media sebagai konten kreator, mereka berjuang jangka panjang, entah di dunia musik, entah di game, entah di kartun. Mereka berjuang nih, bertahun-tahun mereka berjuang di sosial media. Enggak sehari 2 hari aja, tapi bertahun-tahun. Bahkan 1 tahun pertama dia untuk membuat konten itu dipergunakan untuk membangun audiens. 1 tahun pertama dipergunakan untuk membangun audiens. Audiens kita harus benar-benar terbangun di 1 tahun pertama. Lalu seterusnya kita berusaha lagi. Jadi konten kreator itu bukan masalah uang. Ada konten kreator yang subscribernya banyak, tapi penghasilannya sedikit. Karena subscriber tidak mempengaruhi gaji kita di sosial media. Percuma subscribernya 1 juta, tapi penontonnya dikit-dikit. Karena apa? Gaji kita ditentukan oleh berapa banyak orang-orang nonton iklan di video kita. Berapa banyak sih, berapa lama sih orang-orang nonton di iklan di video kita? Biasanya sekarang di YouTube didirikan 5 detik. Orang-orang baru bisa skip iklan ketika mereka sudah melihat iklan 5 detik. Ketika mereka sudah melihat iklan 5 detik saja, dolar kita bertambah 0,0 berapa gitu bertambah. Jadi sekarang di YouTube itu mempermudah bagi konten kreator supaya bisa berkembang dan maju di dunia YouTube. Bukan hanya YouTube, sosial media lain mungkin seperti itu. Jadi subscriber tidak mempengaruhi gaji kita.
Lebih baik subscribernya dikit tapi gajinya banyak daripada subscriber banyak tapi gajinya dikit, sia-sia gitu. Dimana mungkin RPM-nya Indonesia itu berbeda dengan RPM luar negeri. Kalau di luar negeri video shot itu 1000 kali tayang video shot atau berapa video yang mendapat $1. Kalau di Indonesia beda. Karena apa? Indonesia bukan negara maju. Indonesia itu negara berkembang. Dimana banyak sekali konten kreator di dunia ini yang ingin sukses di dunia konten kreator. Seperti di YouTube, 100% pengguna YouTube, hanya 25% channel yang dimonetisasi. Dari 100% channel yang ada di YouTube, hanya 25% saja yang sudah berhasil dimonetisasi. Bayangkan, yang 75% mereka kesulitan karena mereka belum tahu kuncinya seperti apa. Kunci mendapatkan 1000 subscriber, kunci mendapatkan 4000 jam tayang, kunci mendapatkan 10 juta penayangan feed short. Mereka nggak tahu kuncinya, mereka kesulitan. Tapi orang yang sudah tahu kuncinya di YouTube, mereka sangat mudah untuk monetisasi, sangat mudah mencari subscriber. Itu mudah karena sudah tahu kuncinya. Sedangkan orang-orang yang nggak tahu kuncinya sama sekali, mereka kesulitan. Bahkan banyak yang menyerah. Udah berjuang, udah mati-matian, subscribernya cuma dikit, yang nonton dikit, nyerah. Tapi orang-orang yang sudah tahu kuncinya sangat mudah dia dapatkan. Ketika dia mau bikin channel baru, sangat mudah. Mendapatkan 1000 subscriber itu sangat mudah. Dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu atau bahkan 1 bulan bisa 1000 subscriber. Untuk mendapatkan 4000 jam tayang itu mudah karena sudah tahu kuncinya. Banyak sekali orang-orang yang sulit menjadi konten kreator karena mereka belum tahu kuncinya. Tapi saya memberitahu Anda, kunci menjadi konten kreator hanya satu: kesabaran Anda. Anda harus sabar untuk menjadi konten kreator. Karena konten kreator itu bukan berbicara gaji-gaji di saat-saat ini, tapi konten kreator itu membahas mengenai masa depan, jangka panjang. Ketika nanti kita sudah tua, kita sudah tidak bisa bekerja di pabrik lagi. Ketika kita sudah tidak digunakan lagi di pabrik, kita dikeluarkan di pabrik atau tempat kerja kita atau kantor ya. Kita sudah punya channel YouTube, kita sudah punya sosial media yang bisa memberikan kita gaji. Ketika kita di masa tua, gaji kita sudah melimpah. Subscriber banyak, yang nonton banyak sudah melimpah. Walaupun di saat kita muda, kita perlu perjuangan supaya ketika kita dewasa atau tua nanti, hidup kita mapan. Orang-orang ketika mereka sudah tua, sudah bapak-bapak, sudah tua 40, 30 ke atas gitu ya, mereka kerja keras, susah payah mencari uang, gajinya UMR 2 juta atau berapa gitu ya. Sedangkan mereka sosial media, mereka nggak usah susah-susah ngupload video sehari satu minggu satu video, udah dapat gaji lebih dari sekedar UMR. Karena apa? Mereka mau berjuang dan bersabar menanam benih di sosial media yang mereka minati. Kuncinya hanyalah kesabaran. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.